Kita sambil tunggu Mbak Restu ya. Semoga aja sinyalnya akan segera membaik. Oke. Ini lagi jam makan siang ya. Udah pada makan siang belum? Oke. Nah, sekarang mungkin sambil menunggu, sebenarnya aku mau menjelaskan dulu. Jadi kali ini live aku tentang profound hearing loss. Jadi itu sama aja dengan gangguan pendengaran gitu. Nah, tapi untuk lebih jelasnya, kebetulan kan saya ditemani sama Mbak Restu. Mbak Restu ini orang tua dari anak yang mengalami gangguan pendengaran gitu. Dan anaknya Mbak Restu ini, alhamdulillahnya, oke, sambil kita lihat ini Mbak Restu sudah mau join sebentar. Oke, kita lanjut. Oke. Halo, udah jelas. Udah terdengar. Udah. Gimana? Ya? Ada suara. Sudah. Ada suaranya. Oh, nggak tahu sih kenapa tadi. Cuma tadi saya matiin dulu tuh HP saya. Oke. Iya, jadi saya nggak tahu apa. Untung bisa. Iya. Ya gini Mbak Restu, langsung aja karena takut udah jam segini juga nanti terhambat sama waktunya live Instagram cuma sebentar ya. Jadi kita langsung aja. Tadi itu aku sedang menjelaskan sedikit tentang apa yang akan kita bahas nih, tema apa nih gitu kan. Nah, kan kita tadi mau membahas tentang metode belajarnya anak dengan profound hearing loss. Nah, sebenarnya apa profound hearing loss itu gitu kan? Nah, bisa nggak sih sebenarnya itu kita sebut sebagai gangguan pendengaran, Mbak? Karena kan kebetulan memang Mbak Restu ini orang tua dari anak yang mengalami profound hearing loss itu gitu kan. Cuman penyebabnya apa, tingkat kadar pendengarannya, kesulitan pendengarannya itu seperti apa kan kita belum tahu gitu. Jadi nanti teman-teman kita akan mendengar beberapa kisah pengalaman Mbak Restu yang memang dari proses dia bisa tahu anak terdiagnosa adanya gangguan pendengaran sampai dengan Mbak Restu bisa menerima, oke, anak ini memang ternyata butuh loh terapi atau anak ini butuh loh support dari keluarga. Itu seperti apa proses penerimaannya dan seberapa besarnya gitu. Nanti mungkin Mbak Restu bisa apa ya istilahnya. Kebetulan Mbak Restu ini juga praktisi AVT ya Mbak ya? Apa AVT? Iya betul. Disebutnya? AVT. Oke. Nah, mungkin Mbak Restu bisa menjelaskan dulu yang sebenarnya kakak Nadira. Nadira itu anaknya Mbak Restu ya namanya ya, betul? Oke, usianya berapa Mbak? Sekarang Nadira usianya 5 tahun. Nah, untuk usia mendengarnya jadi untuk anak-anak gangguan pendengaran itu ada 2 usia. Yang pertama itu usia kronis, atau usia kronis, dan juga usia mendengar. Kalau usia mendengar hitung sejak pertama kali dia mendengar. Nah, kalau untuk Nadira berarti dia di usia 4 tahun itu sejak pertama kali dia switch on alat impannya. Gitu. Mungkin bisa nambah aja ya saya cerita ya. Gimana Mbak? Aku cerita sama dulu ya. Okay. Awal terdiagnosanya di usia berapa? Usia kronologisnya berapa? Ya, awal terdiagnosa itu di usia 2 bulan. Oh, 2 bulan. Jadi ya, usia 2 bulan. Jadi sebetulnya kita bisa mengintervensi secara dini ya untuk anak-anak yang anak-anak itu. Kalau di luar negeri gitu ya, di luar Indonesia, itu anak-anak yang baru lahir itu akan di screening pendengaran. Sehingga semakin cepat dia terintervensi secara dini, nah semakin cepat juga dia mendapatkan bantuan gitu. Profound hearing loss ya tadi ya, Mbak Nindi nanya. Ya, profound hearing loss itu adalah gangguan pendengaran sangat berat. Jadi gangguan pendengaran itu ada macam-macamnya. Ada mild hearing loss, itu gangguan dengarnya 20 sampai 40 desibel.
Dari mana sih desibel itu tahunya? Itu ketahuannya saat screening pendengaran di rumah sakit atau di hearing center. Kan ada beberapa hearing center ya di kita. Kalau di Serang sama Cilegon tuh kebetulan yang bisa melakukan screening pendengaran saat ini ada Hearlife. Itu bisa screening pendengaran. Jadi di situ bisa ketahuan tuh gangguan dengarnya berapa derajatnya. Nah, terus ada juga gangguan moderate itu 40 sampai 70 desibel. Terus ada severe itu 70 sampai 90 desibel itu dan juga profound. Nah, kalau profound ini 90 sampai di atas 90 desibel. Berarti yang termasuk yang sangat berat ya, Mbak? Iya, betul. Gangguan pendengaran ini adalah sangat berat. Nah, gimana pertama kali penyebabnya ya tadinya nanya? Ciri-ciri awalnya, maksudnya sampai Mbak Restu dan keluarga menyadari bahwa, oh, anak ini ada keterlambatan perkembangannya kah atau apa gitu? Apa yang menyadari Mbak Restu? Ya, jadi awalnya waktu saya hamil itu kena itu ya campak. Kalau di kita sih kenalnya campak ya, tapi saat kita itu tes darah itu bisa ketahuan tuh namanya rubella gitu. Nah, jadi waktu saya di tempat kerja yang dulu itu ada yang kena campak dan saya tertular. Saat itu usia kandungan saya 2 bulan. Nah, waktu saya dari saat di dalam kandungan itu ya, Nadira tuh masih dalam kandungan, saya udah cari-cari info tuh, gak tahu ada rasa gak enak gitu ya. Karena itu gejalanya luar biasa, sangat mengganggu saya waktu hamil itu. Kayak nggak bisa jalan, linu-linu, tulangnya, terus batuk nggak berhenti-berhenti, pilek nggak berhenti-berhenti, tulangnya juga ya sakit-sakit gitu. Akhirnya saya ya iseng-iseng aja sih ya, iseng-iseng cari di Google gitu, cari dampak campak kepada ibu hamil. Nah, yang keluar itu kebetulan nggak tahu, mungkin itu pertolongan Allah juga sih. Yang keluar itu bukan campak doang. Ternyata yang saat itu pas saya cari, itu yang keluar paling atas itu adalah rubella. Itu langsung saya klik. Nah, dampaknya luar biasa ternyata. Dampaknya ke mata, jantung bocor, terus juga ke otak juga ya, terus ke anggota tubuh lainnya semuanya. Dan paling ringan adalah pendengaran. Nah, sejak dari itu saya udah mulai proses penerimaan ya. Jadi proses penerimaannya itu lama gitu. Dari mulai masih dalam kandungan. Karena kan ya 90% anaknya akan lahir seperti itu gitu. Terus ya kan ada pilihan ya mau diteruskan atau enggak, ya dipilihnya ya terus. Terus waktu di dokter kandungan itu dokter kandungannya bilang bahwa ini anaknya nggak apa-apa kok di USG gitu ya, tapi memang ada salah satu organ yang tidak bisa dideteksi dari USG, yaitu pendengaran. Nah, jadi udah kasih tahu waktu itu kebetulan, dan dokternya langsung merujuk saya di temennya di RSCM. Udah akhirnya saya dirujuk tuh di situ. Ya udah deh, dokter RSCM tuh pun bilang bahwa ini nggak bisa ketahuan ya Bu ya, salah satunya kalau untuk pendengaran itu harus nunggu dia lahir dulu. Gitu. Terus ya udah, ya pas lahir usia 2 bulan ya ketahuan gangguan pendengaran gitu. Kanan kiri. Jadi yang kiri itu 100 desibel, yang kanan 90 desibel, jadi sangat berat. Terus sampai akhir memutuskan akhirnya implan koklea ya Mbak ya? Betul? Iya. Sampai Mbak memutuskan untuk implan koklea itu prosesnya seperti apa? Dan di usia berapa anaknya? Iya, oke. Kan kita itu sebenarnya mendengar tuh pakai otak ya. Otak tuh cuma jadi telinga itu cuma organ sebagai jalannya aja yang suara menuju otak. Jadi sebagai organ pendengaran. Nah, kalau misalnya telinganya tuh terganggu, suaranya kan jadi terhambat tuh dalam mencapai otak. Nah, ini akan berpengaruh juga gitu, dengan bahasa dia gitu. Nah, waktu itu saya sempat pakai alat bantu dengar di usia 6 bulan sampai dengan 13 bulan. Tapi saya lihat
saya lihat dan saya juga baca-baca gitu ya dari jurnal-jurnal gitu, kebetulan baca-baca. Nah, untuk anak-anak yang sangat berat itu paling terbantunya itu ya implan gitu. Dan juga waktu itu dokternya menginformasikan bahwa kan ada, jadi selain derajat gangguan dengar plafon itu ada tipenya lagi, ada tipe gangguan dengar nadira Iya, itu tipenya sensor. iya betul. Itu di rumah Siput tuh jadi gundul gitu, nggak ada Iya. atau gitu. Mm-mm. Ya udah akhirnya diputuskan ya implan gitu, operasi implan koklea di usia 13 bulan. Kenapa implan? Karena si rambut pendengarnya itu jadi bisa tergantikan oleh elektroda yang ada di alat implannya gitu. Terus setelah implan pun Nadira bisa sekarang bicara gitu ya, itu prosesnya juga panjang karena dia terapi auditory verbal terapi. Nah, auditory verbal ini untuk anak-anak yang habilitasi pendengaran gitu, itu wajib sih EVT itu. Memang untuk protokol itu ya Mbak ya, kalau di sini kita judulnya mengenal metode belajar anak yang prokon banyak. Mungkin ada yang sebagai bahasa isyarat, ada juga yang memilih membaca bibir atau membaca tulisan gitu ya. Kalau Nadira sendiri itu adalah bahasa verbal. Itu adalah sepenuhnya memang keputusan dari orang tua. Nah, kalau misalnya kita memiliki bahasa verbal, ada hal-hal yang kita bantu gitu dari anaknya. Kalau bahasa verbal berarti dia perlu mendengar dulu. Karena kan anak bisa bicara gitu ya tanpa dia bisa mendengar gitu. Jadi harus kita buka dulu jalannya, ya jalan pendengarannya. Gitu Mbak. Terus kalau belajarnya Nadira sendiri sih selama ini, jadi ada untuk metodenya pakai EVT ya Mbak ya. Sampai sekarang pun pakai belajarnya juga pakai metode auditory verbal terapi. Jadi kalau ya misalnya ini contoh aja ya Mbak ya, contoh sehari-hari saat kita sebagai orang tua, kalau untuk anak-anak yang tipikal atau yang tanpa gangguan dengar, mungkin kita nggak perlu ngomong aku mau ngambil minum, aku mau ngambil nasi, nggak perlu gitu mungkin ya. Nah, sama anak-anak yang dengar, dia juga sedang belajar mendengar, itu semuanya perlu. Oke. Saya mandi gitu ya, kita perlu cerita aja. Nadira, sekarang aku mau mandi. Pertama, ambil handuk, lalu siapkan peralatannya. Walaupun saat itu anaknya nggak ngerespon, kita tetap ngomong aja gitu. Ini radio komentator gitu. Iya. Terus, ya, jadi sepanjang hari kita ngomong aja gitu, Mbak Nindi. Terus misalnya saat dia ngambil sendok, ngambil piring, mungkin kalau kita sebagai orang tua yang punya anak-anak tipikal gitu ya, oh iya kamu mau makan, dan itu cukup. Tapi kalau sama dia nih, kita perlu ngasih tahu, oh iya kamu merasa lapar ya, oh kamu ambil sendok dan piring, kamu mau makan sayur atau ikan. Terus kita juga perlu menghindari banyak bertanya pada anak-anak yang gangguan dengar lagi baca. Sebenarnya sih bukan hanya pada anak-anak yang gangguan dengar aja ya. Sebenarnya pada anak-anak normal pun kita seharusnya hindari terlalu banyak bertanya karena itu yang saya baca sih tidak menambah kosakata dia. Sebetulnya yang dia butuhkan adalah kosakata sebanyak-banyaknya, vocabulary sebanyak-banyaknya. Jadi kalau misalnya anaknya baru dengar nih, dia pakai alat, terus tiba-tiba ditanya, ini apa, itu apa, yang mana tahu gitu ya, orang dia belum ada bahasa ini apa, itu apa. Jadi lebih baik kita kasih tahu aja, oh ya ini anggur, ini sendok untuk makan, anggur rasanya manis, seperti itu. Terus biasanya sih saya pakai metode ngasih pilihan gitu. Ngasih pilihan misalnya, kamu mau pakai baju warna biru atau warna kuning. Nah, di situ kan dia jadi ada bahasa, jadi ada belajar mendengar warna. Oh, ini biru, ini kuning dibandingkan kita nanya kamu warna apa? Dia kan bingung juga mau warna apa, sedangkan dia belum tahu warna. Jadi baik kita ngasih pilihan warna kuning atau biru. Itu kan nambah kosakata dia juga. Oke, dari gini Mbak, kan dari tadi kan pas awal implan koklea itu usia 13 bulan, ya kan? Nah, setelah implan koklea itu, apakah Kakak Nadira ini memang dia langsung bisa
mendengar atau butuh proses lagi beberapa lama gitu. Dan benar tadi kata Mbak Ras tuh memang sebenarnya ketika dia sudah mulai masuk apa namanya alat itu gitu kan di dalam telinganya yang baru, berarti kan anak butuh beradaptasi lagi gitu ya nggak Mbak? Jadi dia harus beradaptasi lagi terhadap suara-suara yang dia terima dari rangsangan luar gitu kan. Jadi gimana sampai itu memproses dan dia tahu, oh ternyata ini loh kursi, oh ini loh makanan, oh ini loh ikan, kayak gitu. Betul nggak Mbak maksudnya seperti itu? Iya betul. Jadi ketika dia pakai alat itu nggak langsung bisa Betul. langsung bisa tahu ini ikan, ini kursi enggak. Jadi itu prosesnya panjang juga sih. Jadi ketika dia pasang, selesai operasi gitu ya Mbak ya. Nah itu nunggu sekitar 2 minggu baru switch on. Jadi switch on itu adalah mengaktifkan alatnya. Nah setelah aktif alatnya baru tuh habilitasi pendengaran. Nah habilitasi pendengaran itu panjang ya. Mungkin kalau anak-anak kita ketika kita bilang kamu mau, dia langsung bilang iya aku mau langsung gitu ya. Nah tapi kalau anak-anak yang gangguan dengar, dia pakai teknologi pendengaran gitu ya Mbak, itu butuh proses untuk dia bisa menjawab iya aku mau gitu. Itu prosesnya itu butuh latihan, dikasih contoh dulu sebelum sebelum nanya ke dia, kita kasih contoh dulu nih ke omahnya atau ke ontinya. Onti, kamu mau? Gitu. Terus dia jawab mau, dan itu kita nggak bisa pakai kata-kata panjang dulu Mbak. Jadi ada tahapannya gitu. Berarti Jadi sama, nggak bisa kita jawabnya mm-mm. "Iya, aku mau itu kan kata. Jadi kita ngasih contohnya satu kata dulu. Oke. Okay. Jadi Onti nanti jawabnya ya, Onti kamu mau mau gitu. Jadi sebelum ke Nadira biasanya sih aku nanya dulu ke Ontinya ngasih ngasih contoh gitu. Terus sampai kapan sih dia bisa tahu ini ikan, ini kursi itu panjang sih. Iya. Aku sampai nggak inget ya kapannya karena tugas orang tua dengan anak gangguan pendengaran, pengguna teknologi pendengaran itu adalah tugasnya berbicara 2.000 kata per jam. Oh gitu. Itu salah satu PR auditori verbal terapi ya, 2.000 kata per jam. Mungkin Itu kalau sejak kita mikir dipasangnya alat banget itu ya. atau bagaimana? Iya betul, sejak dipasangnya Oke. alat. Okay. Itu kita harus ya berbicara gitu terus menerus. Kapan kapan anak bisa tahu itu benda-benda yang ada di sekitarnya? Ya ketika otak bahasanya udah penuh Betul. gitu. Nah, ketika otak bahasanya penuh, kalau misalnya kok belum bisa ngucap, ya mungkin berarti belum belum cukup apa yang kita berikan gitu, belum cukup apa uh, yang dia rekam gitu, itu belum cukup berarti. Itu masih berarti perlu perlu lebih lagi kita berbicaranya, gitu Mbak. Terus pemakaian alat juga menentukan ya, menentukan metode pembelajaran anak ini dan juga keberhasilan dia berbicara dan berbahasa. Hmm. Jadi pemakaian alat itu juga menentukan dia harus pakai alat saat dia terbangun gitu, sama kayak kita sebagai amal ya. Kita kan bisa mendengar saat kita bangun. Jadi saat bangun melek kita langsung bisa dengar. Nah, anak-anak yang gangguan dengar ini juga diusahakan seperti itu. Caranya ya biasanya sih saya dipasangin dulu tuh, pasangin alatnya baru dibangun. Mm-mm. Kalau kemarin tuh saya baca ini ya kayak kisi-kisi pertanyaan gitu ya. Ada ke penerimaan ya. Kalau penerimaan sih sebenarnya itu panjang ya Mbak yang tadi ya. Kita baik penerimaan bahkan sampai sekarang pun, dan mungkin dialami juga ya untuk pada orang tua yang diberikan anak-anak berkebutuhan khusus gitu ya, emosinya ya maju mundur cantik gitu ya. Kadang-kadang ada rasa apa ya, putus asa gitu. Aduh, kok kayaknya aku udah ngajarin gitu ya, kok gak bisa juga sih. Terus mungkin ngerasa, aduh capek gitu ya menghadapinya, terus apa yang mendampinginya gitu ya Mbak ya. Jadi proses penerimaan pun sebenarnya sampai sekarang pun masih, bukan berarti kita tidak gitu ya Mbak. Cuman kadang-kadang kan kita sebagai manusia emosinya masih maju mundur, apalagi kalau melihat kadang-kadang mungkin kita overthinking, aduh nanti gimana ya kalau misalnya aku nggak ada, dia bisa mandiri atau enggak. Biasanya sih itu yang dialami para orang tua gitu, termasuk saya. Ekstra Iya, sabar ya Mbak ya. Ekstra sabar. iya, jadi harus sabarnya mungkin harus luas lautan kali ya. Iya, seperti itu kadang. Iya. Ya kadang ada masanya juga ya kita kita capek ya wajar sih Mbak. Terus juga kayak misalnya kadang-kadang kalau malam-malam gitu keinget gitu ya.
aduh gimana ya, kok kayaknya yang aku lakukan itu belum maksimal gitu. Cuman balik lagi sih Mbak, kita perlu mengapresiasi usahanya anak. Karena kan sebetulnya saat terapi, saat kita ngajarin mereka gitu ya, bukan cuma kita yang berusaha, tapi si anak itu juga berusaha. Mereka juga berusaha dengan cara terbaiknya gitu. Ketika kita minta dia untuk ulangi gitu kata yang kita minta, coba ulangi, mau, mungkin kok nggak bisa-bisa, tapi sebenarnya dia tuh berusaha juga. Gitu. Jadi sebenarnya usaha itu bukan cuma ada di kita, tapi anak itu berusaha gitu untuk menampilkan hal yang terbaik gitu. Jadi ya syukur ya, bersyukur gitu dengan yang apa yang ada gitu dari perkembangan anak saat ini, dan juga jangan lupa untuk mengapresiasi setiap setiap sekecil apapun langkah yang dia sudah capai gitu. Itu sih yang paling bisa membuat aku menerima gitu ya Mbak. Pertama itu ya ingat perjuangan dan perjalanan ya sampai dia bisa seperti ini, dan yang kedua adalah ingat bahwa yang sebenarnya berusaha itu bukan cuma saya sebagai orang tua, tapi juga sebenarnya anak juga berusaha gitu untuk bisa berbicara, bisa mendengar, untuk melakukan yang terbaik, sebenarnya dia juga berusaha gitu. Iya gitu Mbak. Oke. Ada lagi nggak ya Pak Nah, kira-kira? ya, jadi sebenarnya mungkin tadi apa ya menambahkan aja, benar tadi apa yang kata Mbak Restu bilang juga ya. Sebenarnya memang telinga itu kan dia salah satu um, alat untuk penerima alat indera, dia yang bisa menerima rangsangan dari luar gitu. Jadi apapun informasi apapun itu kita serap nanti yang akan diterima masuk ke dalam sistem syaraf pusat gitu. Nah, itu salah satunya adalah telinga. Yang lain-lainnya itu ada tangan, alat indera yang lainnya misalnya mata, penciuman atau rasa. Nah, itu semua berpengaruh. Nah, berarti kan kalau misalnya salah satu alat itu aja mengalami gangguan seperti kayak gangguan pendengaran, berarti kan mungkin saja itu akan memang akan menghambat tumbuh kembang anak gitu loh, Iya. betul. Nah, kenapa? Karena memang dari beberapa alat indera itu dia akan mempengaruhi bagaimana kognisi anak itu sendiri gitu, gimana anak itu berpikir, bagaimana anak itu bisa berkomunikasi dengan orang lain, bagaimana anak itu bisa berperilaku yang baik, buruknya seperti apa, dia mengetahui dari rangsangan-rangsangan yang dia terima dari luar, gitu kan Mbak Arstu? Iya, oke. Iya betul kan. Iya. Nah, Nah, kemarin hmm, bukan ya Mbak. gimana? Rasanya itu ya pencegahan ya, Oke, bisa nggak sih? pencegahan Bisa nggak sih sebenarnya dicegah gitu? ya. Iya, gangguan pendengaran ini bisa sih, bisa dicegah. Jadi anak, bagaimana cara pencegahannya? Yang pertama adalah bisa sebelum menikah. Sebelum menikah itu bisa vaksin, namanya vaksin MMR. Nah itu 4 bulan sebelum menikah vaksin MMR. Tapi kalau ternyata saat ini sudah menikah gitu ya, aku belum vaksin MMR nih. Nah itu bisa bisa setelah menikah juga, asalkan 4 bulan pasca vaksin itu tidak boleh hamil dulu. Oke. Itu syaratnya MMR. Mm-mm. Ya jadi itu untuk virus rubella gitu. Jadi MMR itu apa ya, mobili rubella, aku berikan ya, jadi MMR namanya ya kalau nggak salah ya. Jadi memang vaksin ini kalau di Serang sih memang jarang sih yang mbak MMR ini. Tapi ada satu klinik sih yang menyediakan MMR itu, waktu itu kosong mbak Untuk MMR itu. dewasa maksudnya ya Nah, itu Mbak ya? bisa dicek ya. Oke. Jadi vaksin MMR, terus juga pada anak kalau misalnya udah terlanjur lahir gitu ya Mbak. Nah itu walaupun kalau di luar negeri itu, walaupun orang tuanya atau ibunya itu tidak mengalami masalah kehamilan, itu bisa di screening pendengaran. Mm-mm. Dari usia berapa sih sebenarnya? Nah sedini mungkin, dini itu usia berapa? Usia 1 bulan pun udah bisa. Usia 1 bulan bayi itu sudah bisa di screening pendengaran. Gitu. Jadi kan kalau semakin cepat terintervensi, itu semakin cepat juga ya dia mendapat bantuan, dan semakin cepat juga dia dapat akses mendengarnya Betul, gitu betul. Mbak. Kalau dia kan kalau ibu hamil itu ke anak, sorry, kalau di dalam kandungan itu kan usia 20 minggu sudah bisa mendengar gitu. Kalau misalnya dia baru diintervensi
di usia 2,5 tahun, berarti dia tidak bisa mendengarnya usia kronologis dia plus 5 bulan di dalam usia kandungannya dia. Jadi berapa lama dia tidak bisa mendengar dan berapa juta kata yang dia harus kejar gitu. Berapa juta kata yang perlu dia kejar, berapa juta kata yang dia perlu dapatkan gitu. Gitu. Jadi intervensi itu penting. Terus kayaknya itu aja sih Mbak kalau untuk pencegahannya itu vaksin. Terus juga kalau untuk intervensi dininya itu dari itu screening pendengaran di usia awal. Di usia awal. Berarti dari nol banget ya Mbak ya? Maksudnya sama aja dengan mungkin kalau anak normal kan dia yang awalnya dia babbling lagi gitu kan. Terus dia proses dia mendengar lagi gitu kan. Berarti dari awal sekali ya Mbak ya? Meskipun dia melakukan implannya di usia 2 tahun atau 3 tahun, dia akan balik lagi dari nol sekali ya? Gitu kan? Nah, saat dia implan, betul, saat dia mendapatkan akses mendengar, itu usia mendengarnya 0 bulan. Nah, jadi ketika dia baru bisa mendengar, itu kita nggak langsung ke kata, tapi kita ke sound awareness dulu. Jadi kesadaran dia terhadap bunyi-bunyi lingkungan. Jadi awalnya itu suara ketukan pintu, terus juga tepukan tangan. Dia sebenarnya nyari nggak sih ketika nyari? Dia merespon apa tidak gitu ya suara-suara dari luar gitu ya Mbak? Ketika nyari dia nyarinya ke arah suara yang benar nggak sih? Misalnya dia malah ke kanan gitu ya. Nah itu perlu dilatih. Terus juga kayak misalnya kita memasukkan dua benda di dalam kantong, dua-duanya itu ada isinya. Terus kita bunyikan bersamaan. Kira-kira dia bisa nggak ya mengidentifikasi bunyi kantong mana yang mengeluarkan bunyi? Dari mulai situ, gitu. Ya jadi memang dari awal. Kayak misalnya dia di usia 4 tahun gitu ya, di implannya dia mendapatkan akses mendengarnya di usia 4 tahun, ya walaupun usia kronologisnya dia 4 tahun, tapi usia mendengar dia ya 0 bulan. Jadi seperti anak yang tanpa gangguan pendengaran 0 bulan. 0 bulan ya berarti belum bisa kata ya. Jadi harus dari mulai awal dulu tuh, dari suara lingkungan, terus nanti ada juga tuh di evidence suara link sound sih. Jadi kalau saya nanti terapi gitu ya Mbak ya, untuk anak yang gangguan dengar itu ada namanya link sound. Nah, link sound ini ada 6 bunyi link yang mewakili seluruh area frekuensi percakapan. Ketika dia sudah bisa mendengar dan mengidentifikasi mengikuti 6 bunyi link ini, berarti dia sudah bisa mendengar percakapan kita. Ada A, itu ada 6. Nah, itu kalau misalnya dia sudah bisa, itu berarti dia sudah bisa mendengar suara kita bercakap-cakap gitu. Kalau misalnya belum, berarti dia belum bisa mendengar suara kita ngobrol gitu, belum bisa. Artinya kita perlu evaluasi sih, apakah memang alatnya kurang bisa membantu gitu ya sebagai gangguan pendengaran, ataukah dia memang perlu dievaluasi ketika dia belum bisa link sound. Apakah metode itu bisa dilakukan oleh orang tua di rumah atau memang harus terapis yang melakukannya, Mbak? Tentu karena kan FET itu adalah itu orang tua Mbak. Jadi itu adalah mengguide orang tua supaya dia bisa melakukan juga di rumah. Karena FET itu kan auxiliary verbal therapy itu kan Mbak cuma sekali. Nah, sedangkan orang tua dengan anaknya di rumah berapa jam gitu ya. Nah, ini terapis itu akan mengajarkan semua metode-metode FET itu supaya dia bisa diaplikasikan ke rumah gitu. Sehingga yang peran penting sebagai keberhasilan dia mendengar, berbicara dan berbahasa itu sangat besarnya adalah orang tua gitu. Jadi terapis itu ya fasilitator aja gitu. Nah, terapis memberikan cara-caranya, strategi-strategi FET-nya gitu ya. Nanti kan di dalam makanya kalau di FET itu orang tua tuh wajib masuk. Pada di beberapa terapi lainnya mungkin ada yang nggak boleh masuk ya Mbak. Nah kalau FET ini wajib masuk. Bahkan pengasuhnya pun itu wajib masuk. Sehingga ketika misalnya orang tuanya itu lagi bekerja gitu Mbak, itu pengasuhnya itu bisa menerapkan strategi FET sehingga anak ini tidak kehilangan model bahasa gitu. Walaupun itu dari pengasuhnya. Karena pengasuhnya juga kayak dilatih gitu Mbak, dilatih sama terapisnya supaya bisa mendampingi anak-anak
berteknologi pendengaran. Oke. Kalau Kakak Nadira sendiri nih, dia kan usianya kronologinya tadi 5 tahun ya Mbak ya? Nah, usia Iya. pendengarannya 4 tahun, berapa bulan tadi? 4 tahun? 11, 4 tahun, Pendengaran gimana? ya. Jadi usia kronologis 5 tahun 2 Oke. bulan, usia pendengarannya 4 tahun 4 1 bulan. oke. Nah, Ya. yang saya tahu kan katanya Nadira ini sekarang sudah masuk ke sekolah umum gitu ya, sudah bisa berinteraksi dengan teman-temannya yang normal gitu. Maksudnya istilahnya tidak ada gangguan pendengaran gitu. Dan itu prosesnya itu seperti Ya. apa gitu? Maksudnya bisa sampai mengejar ketertinggalan usia pendengaran sampai dengan dia bisa masuk ke sekolah normal gitu, sekolah umum. Prosesnya panjang sih, Mbak. Kalau bilang proses itu ya panjang. Jadi dari mulai dia menggunakan alat teknologi pendengaran setelah operasi Mm-mm. itu, ya dia terapi gitu. Dulu dulu Nadira terapinya di rumah siput Iya. ya. Nah di Jakarta, dia Indonesia namanya Mbak. Itu terapi di situ kurang lebih hampir 4 tahun ya di situ ya, pulang balik situ. Hmm. Terus juga prosesnya itu juga di rumah, apa yang dilakukan oleh terapis di tempat terapi kita ulang lagi di rumah. Terus juga biasanya sih saya kalau di sekolah ya di sekolah umum saya suka nanya ke gurunya, kira-kira seminggu ini akan mengajarkan apa gitu, lesson plan-nya apa. Sehingga saya bisa kayak start sih, harus cerita start gitu, Mbak. Sehingga bisa ngajarin dulu seenaknya gitu. Itu terus juga terus juga gimana cara mengejar ketertinggalan bahasanya dia, ya dengan itu, dengan rehabilitasi pendengaran itu, Mbak, selama bertahun-tahun Berapa itu. tahun? Harus Terus harus juga sampai sekarang masih terapi juga atau gimana, Mbak? Masih berlanjut? saat ini sih enggak, saat ini udah enggak. Tapi strategi EVT-nya masih tetap saya gunakan di rumah gitu. Hmm. Itu masih masih gitu di rumah dengan saya sampai sampai sekarang gitu. Kalau kalau untuk formalnya gitu ya, Mbak, ke ke Jakarta ya enggak, cuman saya masih tetap berhubungan baik ya dengan terapisnya Nadira, karena kan terapisnya Nadira juga sekarang menjadi menjadi pembimbing saya sebagai praktisi EVT Oke, gitu. berarti gini Mbak, Ya, jadi bisa masih nggak kalau misalnya terapi ini tidak berkesinambungan, tapi semuanya dilakukan oleh orang tua gitu? Atau maksudnya orang tua di sini kan tadi apa ya, kita tahu ya berperan besar untuk anak-anak, untuk tumbuh kembang anak gitu. Nah, jadi mungkin metode-metode itu bisa didapatkan oleh orang tua dan diajarkan sama orang tua selamanya gitu. Jadi tidak harus bolak-balik lagi ke tempat terapis. Itu bisa nggak sebenarnya Mbak? Memungkinkan nggak? itu tergantung ini ya Mbak ya, tergantung usia bahasanya Hmm. anak. Terapis kan biasanya punya catatan tersendiri gitu ya, usia bahasanya anak ini berapa, kadang berapa, dan itu biasanya targetnya itu akan disesuaikan dengan usia bahasanya. Jadi sebenarnya sih Mbak, perlu tetap berkesinambungan selama usia usia bahasanya itu masih agak jauh gitu dengan usia kronologisnya dia gitu. Kalau misalnya usia kronologisnya dia 4 tahun gitu Mbak, terus usia bahasanya dia 3 tahun, terus lebih mau mendekati 4 tahun, mungkin bisa ya, bisa di rumah. Cuman itu kan masih tetap perlu dipantau ya Mbak sama terapisnya gitu. Apalagi ya 1 tahun pertama itu penting Mbak, 1 tahun pertama tuh perlu banget dia komitmen gitu untuk terapi itu, karena yang namanya kemampuan mendengar itu tetap harus perlu dilatih, dan itu bisa berkurang sih, bukan berkurang, bisa kemampuan mendengarnya itu bisa kurang terlatih gitu Mbak. Jadi kayak misalnya kata-kata yang baru didengar itu kalau pada anak yang berteknologi pendengaran itu agak sulit diucapkan gitu Mbak, agak sulit ditiru gitu. Jadi itu perlu latihan gitu Mbak. Berarti tetap tetap dibutuhkan pantauan dari terapis ya, dari ahlinya gitu ya. Ya, betul Mbak. Jadi walaupun sekarang ada beberapa orang yang mungkin sekarang sudah nggak terapi gitu ya, karena usia kronologis dia dengan usia bahasa dia sudah Sesuai gitu. setara, sama Mhm. gitu ya Mbak, sudah sama. Itu walaupun dia berhenti terapi, dia tetap berhubungan gitu, tetap berhubungan sama terapisnya. Biasanya sih yang udah nggak terapi gitu ya Mbak ya, nggak terapi, atau mungkin dia sudah di rumah gitu ya terapinya itu, biasanya durasi terapinya yang mungkin Dikurangi ya. yang tadinya ke klinik, ya Oke. kliniknya itu seminggu sekali gitu Mbak. Biasanya seperti itu gitu.
pada anak-anak yang dewasa pun tetap terapi Mbak, karena karena goalsnya atau tuntutannya itu berbeda gitu Mbak, dengan jadi remaja dengan anak-anak itu beda gitu, beda gitu Mbak. Gimana? Ya pada kalau misalnya anaknya itu sudah besar gitu ya Mbak ya, udah nggak terbilang anak-anak lagi, itu dia juga tetap melakukan terapi, itu tetap perlu distimulasi pendengarannya, tetap harus ada FET-nya gitu, karena pada anak-anak dengan remaja atau dewasa itu berbeda caranya. Metode yang digunakan itu pun berbeda gitu ya berarti ya? Metodenya tetap Gimana? FET, tapi dalam strateginya ada banyak gitu, dan strategi yang digunakan untuk anak-anak yang dewasa atau yang anak-anaknya dia sudah agak besar atau dia masih anak-anak tapi dia sudah advance gitu ya, sudah sesuai dengan usia kronologisnya, dia itu berbeda strateginya gitu, dan goalsnya juga berbeda. Oke. Oh, jadi sebenarnya kalaupun mereka ikut terapi itu ada target-target tersendiri gitu ya Mbak ya? Targetnya itu memang sesuai dengan Iya, tugas perkembangan anak atau apa? Kalau target yang dari terapi yang EVT ini? Yang targetnya itu ya sesuai dengan usia kronologisnya dia Oke. gitu. Hmm, Iya, jadi targetnya dengan usia perkembangannya dia. Untuk mengejar bahasa itu ya biasanya terapis itu memberikan target kepada orang tua, yang kasih ke orang tua itu yang sesuai, yang di atas kemampuan bahasa dia. Jadi dia dikasih dengan gitu. hmm, Kita punya perhitungan sendiri gitu Mbak, antara usia kronologis dengan usia bahasa gitu. hmm, Jadi targetnya itu biasanya kita target bahasa. Kalau kalau untuk target kronologis kan itu biasanya ke kognisi ya. Kita lebih ke bahasa gitu. hmm. Jadi nanti biasanya kita ngasihnya itu ya sesuai dengan bahasa dia gitu. Dan pastinya sih sesuai dengan perkembangan ya, tugas perkembangan. Dan itu kita punya punya panduannya sendiri gitu Mbak, untuk bahasanya. Sehingga dia bisa terkejar walau terkejar sama dengan usia kronologisnya dia. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya dulu? Tadi itu ada Elva Iya nih, halo. Teman-teman ada yang mau bertanya? sama Fitri ya kayaknya ya. Ini di rumah Mbak Nindi. Iya, di rumah. Di Tangerang, lagi di Tangerang. Oh, lagi Tangerang. Oke, jadi mungkin sambil Oh, nunggu teman-teman yang mau bertanya, kalau mau bertanya langsung aja di komen ya, via komen langsung aja. Nanti kita baca ini pertanyaannya apa gitu. Nanti bisa dijawab sama Mbak Restu atau kalau misalnya bisa dijawab sama aku gitu. Nah, jadi mungkin bisa dikasih kesimpulan nih Mbak, kalau misalnya apa ya, ada tips-tips nggak nih untuk bisa lebih apa ya, eh, mengajarkan cara-cara pada anak tuh seperti apa gitu, mengajarkan anak yang tunarungu tuh seperti apa gitu kan, tadi ekstra sabar kalau Mbak Restu bilang. Terus harus ada apresiasi ke anaknya karena anak itu juga berusaha kuat untuk bisa dia berproses nih gitu kan, proses itu sebenarnya yang dinilai betul. Nah terus iya selain betul. itu harus bersyukur juga betul, jadi bersyukurnya pun atas pencapaian sekecil apapun ya Mbak ya. Iya, Iya terus iya betul. oke okay. Terus apa lagi Mbak tadi, ada pengulangan ya, pengulangan yang dilakukan oleh terapis dilakukan oleh orang tua di rumah gitu, dan itu harus konsisten ya Mbak ya, atau gimana? Betul, itu pengulangannya berkali-kali betul. Mungkin kalau pada anak-anak yang tipikal ya Mbak ya, itu perlu sekali, 2 kali itu cukup. Tapi kalau anak saya gitu ya Mbak, itu berulang-ulang, benar-benar berulang-ulang sampai otak bahasa dia penuh gitu Mbak. Terus juga Setiap menemukan, perlu maaf ya. Mbak, setiap menemukan kosakata baru harus diulang atau gimana? Kalau pada anak-anak yang dia itu baru belajar mendengar, biasanya iya ya, dia pengulangnya benar-benar berkali-kali banget gitu ya, berkali-kali. Tapi kalau anak-anak yang sudah terlatih gitu ya, sudah terlatih mendengarnya, dia sudah pakai alatnya lama dan dia juga sudah menjalani habilitasi pendengaran FI itu tuh lama, biasanya sih pengulangannya tidak seberat awal-awal gitu, Mbak. Gitu. Awal-awal. Terus tipsnya juga
pakai alatnya harus konsisten ya. Jadi kalau misalnya dia dibuang 10 kali ya kita perlu makain lagi 10 kali juga. Karena kan ya 1 jam tidak mendengar itu lumayan gitu bagi mereka. Itu kehilangan bahasanya gitu. Jadi ya pakai alat konsisten, terus juga habilitasi pendengarannya juga dan terapisnya juga perlu konsisten dan juga orang tua harus membahasakan ya Mbak ya, membahasakan apapun yang dilakukan oleh anak, apapun yang akan kita lakukan, namanya radio komentator kali ya. Ya jadi kita cerita, oh ya satu lagi membacakan buku, karena kosakata tuh dari Betul. buku. Peranan literasi itu besar ya berarti ya kan, Mbak? Iya betul, jadi dia kadang-kadang kita ngobrol sama anak gitu ya Mbak, suka bingung, aduh ngomong apa lagi ya gitu ya Mbak. Nah kalau suka membantu gitu ya, suka membantu. Oh iya, saya belum cerita nih tentang emosi, saya belum cerita nih tentang nama-nama ruangan. Jadi itu saya terbantu tuh. Waktu itu saya terbantu dari buku, idealnya sih 10 buku per hari membacakannya. Jadi kita yang membacakan ya bukan anaknya yang disuruh Oh baca ya gitu. pasti. Kitanya yang kitanya yang membaca buku terus uh, itu aja sih mbak tipsnya, pakai alatnya konsisten, terus terapi mendengarnya juga konsisten ya, habilitasi EVT-nya konsisten, terus jalin hubungan dengan terapisnya, tanya kepada terapis gitu bagaimana ya cara mengaplikasikan ini di rumah, terus juga kita sebagai orang tua perlu aware dengan perkembangan anak gitu, walaupun kita mungkin bukan tenaga profesional gitu ya mbak ya, mungkin kita mungkin bisa searching gitu ya, apa sih yang harusnya dilakukan di usia 5 tahun, 4 tahun tuh harusnya bisa apa. Nah, sehingga kita bisa Mencari gitu tahu ya. ya Mbak ya. Usia segini tuh perkembangannya seperti apa gitu ya. Karena kalau misalnya kalau kita nggak tahu gitu ya, nggak tahu sama sekali, nanti anaknya juga nggak akan terkejar itu Mbak, nggak akan terkejar apa yang dia Bahkan butuhkan mungkin ada kemunduran kali gitu. ya Mbak ya. Bisa memungkinkan kan? Iya bisa bisa memungkinkan Mbak kemunduran. Kalau kita namanya Iya betul regresi ya. Mbak. Ya itu bisa memungkinkan adanya kemunduran kemampuan Ya mendengar itu betul. mungkin mungkin namanya mendengar itu perlu dilatih gitu, harus tetap perlu dilatih gitu. Terus itu juga sih Peranan lingkungan bercerita ya berarti ya Mbak Mbak ya. ya. Peranan lingkungan juga berpengaruh besar kan? Iya peranan lingkungan. Jadi Ada. yang Mm-mm. yang perlu mendampingi anak itu bukan cuma Iya. orang tua, jadi lingkungan yang ada itu entah itu pengasuh atau mungkin kakek neneknya itu boleh loh diajak terapi gitu, jadi sehingga mereka tahu gitu caranya seperti apa nanti di rumah gitu. Terus yang paling saya iniin dari anak saya sih ya Mbak, cerita waktu itu emang kita perlu banget sih jadi radio komentator itu Mbak, semuanya kita bahasain gitu, karena dia dia tahu yang ada kursi itu, tahu kursi, tahu meja itu perlu berkali-kali. Kendala terbesarnya apa kalau yang Mbak Restu alami selama proses terapi Nadira di rumah atau selama proses dia sampai bisa saat ini gitu? Kendala terbesarnya apa? Kan berbeda-beda ya Kendala setiap orang. terbesarnya Mm-mm. itu Gimana? Kendala terbesarnya itu kalau awal-awal mendengar itu ya dia menolak pakai alatnya. Oke. Aduh itu kendala banget rasanya, aduh eh apa ya, capek gitu ya, rasanya gitu capek gitu Mbak ya waktu awal-awal itu ya. Aduh kok nggak mau pakai, padahal dia sebelum pakai implan tuh pakai ABD dia mau, kenapa sih ini malah dibuang itu kayaknya hampir 1 tahun gitu Mbak, itu benar-benar kendala. 1 tahun mendengar itu benar luar biasa ya perjuangan untuk dia pakai alatnya itu. Dia lepas, terus dibuang, dibanting, digigit gitu Mbak. Nah tapi kita jangan jangan mau kalah gitu. Pokoknya sebenarnya kalau dia ngelepas, dia harus pakaiin lagi. Berarti kita harus memenangkan peperangan itu. Oke. Kalau misalnya anak gak mau pakai alat, itu ya, gitu. Dan kita sebagai orang tua harus memenangkan peperangan itu supaya dia mau pakai alat, karena ya dia nanti bisa nyaman gitu dengan kesunyiannya dia. Balik lagi sih dengan harapan orang tua dan juga pilihan orang tua. Kalau misal pilihan orang tuanya itu ingin mendengar, berbicara dan berbahasa, berarti kita perlu konsisten dan perlu tahan. Ketika anaknya melepas alat ya harus dipakein lagi, mau 1.000 kali lepas alat ya 1.000 kali juga makain alatnya juga. Itu kendala waktu waktu belajar mendengar. Hmm. Kendala yang
Kendala sekarang karena usianya udah 5 tahun dan udah sekolah juga, ya itu kendalanya tidak lagi sih Mbak. Kendalanya adalah lebih ke akademis mungkin ya sekolah, karena kan tuntutannya itu ya pasti sama anak-anaknya gitu. Kadang-kadang kita merasa khawatir gitu ya, bisa gak ya dia mencapai mencapai apa yang diinginkan oleh kurikulum sekolah gitu, itu sih kendalanya. Jadi kendala itu biasanya sih di ditanggulanginya gitu ya dengan cara yaitu tadi biasanya saya nanya dulu sih ke orang tua kira-kira minta silabus biasanya. Oke. Ini saya untungnya sih sebelum minta gurunya tuh ini ngasih gitu, ngasih, dan bukan cuma saya yang dapat, bukan cuma saya yang dapat, untungnya gurunya ngasih kira-kira seminggu ini akan anak tuh akan belajar apa, sehingga kan itu bisa jadi panduan juga ya ke di orang tua di rumah nggak bingung gitu ngajarin apa lagi Betul, ya. betul. Eh, jadi jadi untungnya gurunya ngasih tahu gitu. Oh, Ntar kita pagi orang anaknya perlu belajar apa gitu di sekolah, ya diselipkan gitu dengan strategi-strategi OTT itu. Kan OTT kan mendengar ya Mbak, jadi biasanya kamu dengar dulu ya, dengar dulu instruksinya, terus baru dia bisa baca gitu. Jadi intinya sih dengar itu untuk melatih pendengarannya. oh. Terus kendalanya adalah di sekolah ya, karena di sekolah itu kan dalam satu ruangan bukan cuma dia, itu kendalanya adalah dia perlu self help, dia perlu diajarkan untuk menolong dirinya sendiri ketika misalnya dia tidak bisa mendengar suara gurunya, gitu ya, dia harus perlu apa gitu, harus perlu memberikan informasi tentunya ke gurunya, ya Bu, tolong ulangi, saya nggak bisa dengar gitu. Itu kendalanya sekarang. Oke. Kendalanya beda, kendalanya lebih ke sosial dan akademis dia di sekolah Tapi sekarang. sejauh ini penerimaan dari teman sendiri sudah baik atau gimana? Atau memang nggak ada masalah sama sekali dari awal? Eh, dari awal sih nggak ada masalah sih Mbak. Atau mungkin kayak, atau bisa jadi teman-temannya nggak tahu kali ya kalau kalau Nadira tuh pakai Oke. alat. Kalau gurunya sih tahu Nadira pakai alat. Guru-guru tahu, kepala sekolah juga tahu ya Nadira pakai alat. Tapi kayaknya sih teman-temannya Nadira tuh nggak tahu ya dia tuh pakai alat, karena kan dari awal masuk pakai kerudung. Oh, ya, 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 ya. Ya, iya bisa jadi nggak tahu, dan kayaknya sih Nadira belum belum cerita kali ke temannya ya. Aku pakai alat loh, mungkin kayaknya enggak deh. Gitu. Ya mungkin saat ini belum tahu ya teman-temannya. Gitu. Tapi kalau dari kasus Nadira sendiri, apakah Nadira memang sudah tahu kalau memang dia memiliki keterbatasan gitu dalam pendengaran? Iya, tahu betul. Nadira tahu, dia bahkan cerita tuh bahkan Nadira itu cerita sama saya, Mami di sekolah tuh teman-teman yang lain pakai alat nggak sih, kayak gitu. Enggak. Ya, connecting tadi sepertinya. Iya. Iya, iya. Iya, iya. Ya, jadi Nadira itu sudah tahu bahwa hanya dia yang pakai Oke. alat. Karena karena waktu itu dia cerita sendiri. Em, Mami, aku di sekolah cuma aku ya yang pakai alat sebagai gitu. Kalau dia kan nyebutin nama teman-temannya hafal. Kalau si A pakai enggak? Enggak, kata Mami. Kalau si B enggak, si C enggak. Oh, cuma Nadira yang enggak pakai alat kayak gitu. Iya, cuma Nadira yang pakai alat kayak gitu. Tapi tapi ada di daerah lain juga seperti Nadira. Kan kita masih suka berhubungan ya Mbak ya dengan teman-teman yang pengguna implan lainnya dari daerah lain. Mhm. Nah, itu biasanya membantu Nadira untuk percaya diri gitu. Wah, aku bisa nih walaupun cuma aku yang pakai alat di sekolah itu, aku bisa gitu. Jadi suka ngobrol tuh dengan teman-teman lain yang pengguna alat lain gitu. Akhirnya dia nyebutin tuh nama nama temannya yang pakai alat juga. Oh, berarti aku seperti kakak Rika ya, dia pakai alat tapi teman-teman yang lain nggak pakai alat gitu. Hmm. Iya, dia tahu sendiri. Dia juga kalau misalnya mendengar gitu ya, aku suka bilang, kamu mendengar pakai apa sih? Pakai telinga yang pakai implannya gitu. Pakai telinga gitu. Aku mendengar pakai alat ya bilang gitu. Dia tahu sendiri kok. Tapi dia bisa tahu dia doang yang pakai alat itu juga ada prosesnya. Jadi saya selalu cerita bahwa Nadira
sekolah cuma Nadira yang pakai alat. Jadi yang mengerti tentang keadaan Nadira gitu cuma Nadira. Kalau kamu merasa nggak bisa dengar atau merasa bising, bilang ke ibu guru ya, biasanya gitu saya ngasih tahu. Jadi diedukasi gitu, diedukasi. Berarti Jadi proses penerimaan itu kan sebenarnya bukan hanya dari orang tua aja ya. Berarti anak juga harus bisa menerima kondisinya gitu ya. Itu juga PR lagi dari orang tua untuk bisa memberikan edukasi ya Mbak ya. iya betul ya. Sangat Iya saya sensitif juga baru soalnya ya. juga ya. Ternyata, iya saya juga baru juga ternyata iya betul Kak bahwa yang saya lakukan itu adalah usaha saya supaya dia menerima diri dia sendiri ya. Betul. Iya, Proses penerimaan itu juga bisa ya. mempengaruhi kepercayaan diri anak gitu ya. Jadi seberapa besar kepercayaan diri anak untuk bisa menunjukkan nih kemampuan apa nih yang saya miliki dari teman-teman yang lainnya, ya kan? Meskipun saya punya keterbatasan Iya, dalam hal pendengaran, tapi pasti saya punya nih kelebihannya gitu. Jadi ketika memang mungkin anak udah punya proses penerimaan yang baik, insya Allah dia pasti akan bisa bisa percaya dirinya lebih tinggi gitu. Karena dia sudah bisa menerima iya dirinya dia betul. sendiri, gitu, kekurangan dari dirinya dia sendiri. Gitu. Iya betul Mbak. Betul, Mbak. Yang proses penerimaan itu juga bukan bukan orang tua Betul, doang ya Mbak betul. ya. Ya saya ada sih yang Mbak Nini bilang itu bahwa yang saya lakukan kepada Nadira saya cerita dia kalau kamu tuh di sekolah cuma kamu yang pakai alat walaupun cuma kamu yang pakai alat tapi kamu bisa terus setiap orang itu berbeda-beda aku ngasih tahu terus ada yang nggak bisa berjalan dia butuh bantuan tongkat aku suka cerita kayak gitu berarti itu untuk memang apa ya proses supaya dia bisa menerima diri sendiri ya juga ya. Ya, saya baru nggak juga sih, Mbak. Ternyata memang ya dia juga butuh penerimaan Iya. ya. Terus juga terus untuk dia bisa menerima diri dia sendiri dan juga untuk bisa menolong diri dia Betul. sendiri dan yang bisa dia gitu ya. Kemandiriannya ya, Itu Mbak ya. cuma Lebih dia pada sendiri. kemandirian anak ya. Ya, betul kemandirian dia. Itu juga perlu dilatih gitu, kemandirian anak. Karena dulu awal-awalnya Nadira pakai alat dia sudah bisa bicara nih ya, komunikasi dua arah. Tapi itu hanya sama hanya mau sama keluarga Oke. gitu. Tapi kalau sama orang lain gitu ya, dia nggak mau gitu. Dia nggak mau. Sehingga kan orang lain itu nganggapnya, oh pantas dia pakai alat gitu, nggak bisa bicara gitu ya. Itu udah PR lagi tuh. Itu PR lagi tuh untuk dia bisa mau bicara dengan orang baru gitu Mbak. Ini PR lagi gitu. Terus untuk dia juga bisa nyaman gitu ya di suasana baru gitu juga perlu latihan tuh. Karena dia pertama kali masuk ke sekolah juga nggak langsung enjoy, nggak langsung mau berbaur gitu dengan teman-temannya. Awalnya dia nggak mau. Oke. Tapi sekarang sudah oke lah ya proses dia untuk bisa bersosialisasi dengan teman-temannya, bersosialisasi dengan lingkungan sekolah. Sudah berapa lama sebenarnya kalau boleh tahu sekolahnya di TKA ya sekarang saat ini? Atau TK? TK, Oh, TKA sudah ya. TKA. Iya sebelum dia di kelompok bermain Oh, dulu. berarti sempat. Awalnya dia Awalnya, sempat di kelompok bermain. iya betul. Awalnya, awalnya saya tuh, bentar ya Mbak, saya minum dulu. Awalnya itu saya pengen ke TKA langsung, tapi ternyata eh, tapi ternyata itu terapisnya Nadira yang saat ini menjadi mentor saya gitu ya untuk praktisi auditori verbal terapi itu ngasih worksheet, ngasih tugas, coba di tracking perkembangannya Nadira. Ada salah satu aspek perkembangan yang masih jauh, yang masih agak jauh dari usia kronologisnya. Sehingga saya Perkembangan memutuskan apa dia tuh, Mbak? di Bahasanya atau perkembangan? kalau untuk bahasa malah justru dia sama gitu setara dengan usia kronologisnya dia. Jadi saat di tracking perkembangan semuanya itu udah oke, tapi ternyata ada perkembangan sosialnya yang dia masih di bawah usia kronologisnya. Itu yang membuat saya memutuskan dia di kelompok bermain dulu gitu. Karena karena kan di TKA saya lihat juga kayaknya tuntutan kurikulum dan akademisnya itu juga pasti lebih Iya, tinggi ya daripada kelompok bermain.
Iya, maksudnya kan di situ ya percuma juga sih, bukan percuma ya, ada hal yang perlu diselesaikan dulu walaupun di situ kondisi dia di atas kemampuan kronologisnya dia atau setara, tapi kalau sosialnya belum, aku harus menyelesaikan sosialnya dulu kata kata terapisnya Mbak Adira, kata Mbak Eka waktu itu namanya, yang saat ini jadi itu ya mentor saya juga. Jadi aku harus menyelesaikan sosialnya dulu gitu, dan alhamdulillah ya itu sangat terbantu di situ. Dan alhamdulillahnya ternyata di kelompok bermain ini lebih banyak aktivitas-aktivitas sensori Hmm. dan itu sangat dibutuhkan Hmm. anak gangguan dengar. Iya, kan 75% menurut jurnal yang saya baca itu ya Mbak ya, atau mungkin kalau saya bisa dibetulin ya. Jadi 75% anak-anak gangguan pendengaran itu mengalami masalah sensori. Itu karena letak keseimbangan itu ada di dekat rumah siput Iya. gitu. Ya, dan itu kan pastinya terkena gitu sama Nadira gitu. Jadi kayak kayak konsentrasinya dia, terus juga eh, kebutuhan energi dia untuk bergerak gitu Mbak. Nah untungnya di kelompok bermain ini banyak aktivitas sensori ternyata di kelompok bermain. Ya untung aja sih saya bisa masukin dia ke situ. Jadi dia bisa belajar, bahkan dia di situ di kelompok bermain belajar merangkak lagi, merangkak ulang, Hmm. merangkak lagi, terus belajar kayak engklek satu kaki lagi, terus belajar juga uh, kayak melompat dua kaki, satu kaki, terus juga sensori play di tangannya, itu semua kebanyakan dari TK gitu. Iya, betul teman-teman. Eh, Gimana? sorry, itu main. Tadi saya bilangnya TK, tapi maksud saya untuk yang aktivitas sensori itu banyaknya di kelompok Oh, bermain. Waktu Nadia. oke. Iya benar. Jadi yang Mbak Restu bilang tadi, memang apa namanya? Emang usia-usia segitu tuh memang harusnya sensorinya yang dioptimalkan gitu. Tadi balik lagi memang sensori-sensori itu dia bisa mempengaruhi kan sebenarnya ada 7 dasar nih sensorinya nih. Ada apa aja nih sebenarnya yang stimulusnya misalnya dari taktilnya, dari sentuhan-sentuhan yang dirasakan. Terus ada apa lagi? Ada dari gerakan vestibular. Tadi yang benar Mbak Restu katakan bisa dari apa? Lompatan gitu kan. Terus keseimbangan dia di titian misalnya, yang kayak gitu-gitu. Terus apalagi nih misalnya dari Iya. otot-otot sendinya, ya kan kemampuan dia menendang, melempar, menangkap. Tuh. Terus apalagi Iya. dari penciuman, indera penciumannya gitu kan. Nanti dia bisa mempengaruhi juga nih gitu. Terus dari apalagi auditori yang tadi kan auditorinya, pendengarannya gitu kan. Gimana dia bisa menerima rangsangan dari proses auditorinya. Terus dari visualnya, penglihatannya seperti apa, dia bisa menerima rangsangan dari luar gitu. Terus sama rasa, indera pengecap. Nah, itu sebenarnya yang 7 sensori itu yang memang dia mempengaruhi yang tadi kata Mbak Restu bilang gitu. Dia bisa mempengaruhi ke Iya. apa ya, mengirimkan pesan pada sistem saraf pusat nih. Oh, ternyata ya, apa yang saya pegang tuh ternyata ini kasar ya teksturnya. Oh, ternyata apa yang saya pegang ini kenyal ya, atau yang saya makan ini ternyata rasanya manis ya gitu. Jadi prosesnya sebenarnya panjang gitu, tapi sampai dia bisa membahasakan, oke, ini rasanya manis itu ya di situ prosesnya ada di dari sensori dari lingkungan gitu, stimulasi yang diberikan oleh lingkungan. Dan itu mempengaruhi yang tadi Mbak Restu bilang ya Mbak ya, ada keseimbangan tadi. Makanya mungkin sekarang jadi dari titian, terus lompat satu kaki, terus lompat satu kaki itu juga mempengaruhi gitu, ya kan? Gimana cara dia? Iya, Gimana? iya, karena kalau anak-anak yang gangguan dengar berteknologi dengar tuh biasanya selain EVT itu dia terapinya juga Iya, SI, sensori sensori integrasi integrasi. betul. Jadi dua, EVT dengan SI, dan Nadira pun sudah pernah mendapatkan Berarti SI berkesinambungan gitu. ya Mbak ya. Maksudnya memang harus seiring ya, bersama ya. Iya, ya, jadi nggak yang Betul SI betul. dulu lah diselesaikan. Nah, bahkan dikejar juga yang jadi lebih baik itu Iya dua-duanya. iya. Jadi SI dengan SI, tidak SI dulu. Sedangkan kan bahasa juga nanti dia malah tertinggal jauh gitu. Gitu. Sehingga dia kan sudah kehilangan mendengar itu kan berapa lama gitu. Nah, sehingga itu perlu dilakukan dua-duanya, SI iya dan EVT iya gitu. Oke. Gak kerasa nih Mbak Restu sudah sejam lebih. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya dulu. Oh, lebih ya. Gimana? Oh, sekarang
lebih udah nggak Iya, mati makanya. sendiri ya Mbak ya? Oke, sudah tidak berasa, ini udah sejam lebih. Atau mungkin ada nggak yang mau bertanya dulu teman-teman dari yang Baras tuh, ada mungkin yang mau bertanya Mbak? Dari tempatnya Baras tuh? Mungkin biasanya beda mungkin nanyanya. Oke. Oke, mungkin Baras tuh bisa ngasih ya itu sih tadi ya yang kesimpulan yang bisa apa ya saya simpulkan dari Mbak Restu tadi, dari proses penerimaan itu sebenarnya bukan hanya dari orang tuanya saja, tapi proses penerimaan dari anaknya, dari lingkungan, gimana dia bisa menerima kondisi kekurangan dari anak gitu. Yang paling penting gimana anak ini bisa menerima dirinya sendiri gitu. Nah, terus kalau misalnya metode-metode yang diajarkan itu sebenarnya kita bisa minta bantuan. Adakah komunitasnya nggak Mbak? Kalau boleh tahu, ada komunitasnya. Berarti mungkin bisa Mbak Restu kasih tahu mungkin kalau untuk orang tua dengan yang memiliki anak sama, komunitasnya? Ya, Serang itu ada komunitas hebat namanya, Hebat Banten. Jadi hebat itu singkatan sebenarnya, hearing impairment. Jadi gangguan pendengaran mendalam gitu ya. Itu ada komunitasnya. Dan itu ada grup WA-nya juga namanya Itu komunitas hebat. apa? Banten. Banten Oke. biasanya. Ya, biasa kok Tangerang, Cilegon, Tangerang itu udah masuk sih. Tangerang beberapa masuk grup, tapi banyaknya lebih ke Serang, Cilegon, Rangkas, Pandeglang. Oke, berarti memang ada komunitas apa tadi Mbak? Hebat. Gimana? Ya. Komunitas? Iya, komunitas hebat. Oke, hebat. Ada Instagramnya atau nanti mungkin kalau bunda-bunda atau ayah yang kayaknya ada FB-nya sih, komunitas hebat namanya. Nah, kalau di Instagram nggak ada, adanya FB sama WA group. Berarti komunitas itu sebagai salah satu support system ya Mbak ya? Untuk dong, iya, karena kan jadi nggak ngerasa sendiri gitu ya Mbak ya. Sharing ya tentang perkembangan anaknya itu seperti apa, terus juga solusinya gimana. Kadang-kadang sesama orang tua juga bisa menjadi support system banget sih. Oke. Jadi ya kekuatan ekstrinsik gitu ya Mbak ya. Oke. Oke. Nah, mungkin karena sudah 1 jam juga, tadi kita juga sudah mendengarkan panjang lebar nih penjelasannya Mbak Restu kan, gitu. Dari mulai proses penerimaan, mulai dari apa ya, mengetahui penyebabnya apa gitu kan yang dialami oleh Mbak Restu sendiri gitu. Terus apa yang Mbak Restu ajarkan ke Nadira, mungkin dari mulai awal banget, dari gimana Nadira bisa merespon suara ya Mbak ya. Terus sampai pronunciation-nya, terus apa tadi Mbak yang itu gitu? Artikulasinya ya atau gimana? Sound namanya tes bunyi. Oke. Oh, itu salah satu metode yang diajarkan juga ya untuk anak dengan gangguan pendengaran ya. Pengguna teknologi pendengaran itu bunyi link itu untuk mengecek apakah dia bisa mendengar atau enggak. Apakah dia bisa salah satu ya, Mbak. Salah satu cara supaya tahu apakah dia sebenarnya sudah bisa mendengar suara percakapan atau belum sih. Oke. Oke, mungkin kalau misalnya memang ayah bunda atau teman-teman semuanya butuh info lebih lanjut, bisa hubungin kemana Mbak? Maksudnya ada apa ya? Yang pertama kali kalau misalnya, oh kita tahu nih ada sesuatu nih sama anak kita, ada keterbatasan nih sama anak kita dengan gangguan pendengarannya, kita harus ngapain? Gitu. Kita harus kemana dan ngapain? Pastinya sih screening pendengaran. Ada khususnya kalau di Serang sendiri untuk sudah banyak ya di Indonesia? Ya, kalau di screening di Indonesia sih banyak mungkin ya, banyak. Tapi kalau untuk di Serang sendiri baru satu yang bisa melakukan screening pendengaran. Oke, di mana? Baru di Rumah Sakit Sari Asih Serang. Oh, oke. Berarti kalau misalnya untuk teman-teman yang ada di Serang Banten, bisa langsung ke Rumah Sakit Sari Asih gitu ya, untuk screening awal. Okay. Pendengaran itu rumah. Oke. Terus kalau di Cilegon itu di PCI. Jadi ada jadwalnya gitu Mbak. Kalau untuk Serang Sari Asih Serang itu jadwalnya Senin, Rabu, dan Jumat. Kalau untuk terapinya sendiri gimana? Itu sama dengan THT nggak sih Mbak? Untuk screening pendengarannya? Iya. Di dokter? Iya betul, di Sari Asih itu
Poli Oh, poli THT, Mbak. THT, oke. Kalau untuk terapisnya sendiri, terapi Oh, EVT-nya? kalau terapi FIT-nya itu full di Cilegon, Mbak, Oh, di PCI. oke. Oke, mungkin ayah bunda dan teman-teman semua, kalau misalnya memang di bagian apa ya, daerah Banten yang membutuhkan bantuan screening awal untuk anak-anak yang memiliki gangguan pendengaran, bisa datang ke Rumah Sakit Seri Asi Serang atau ke PCI gitu ya, Mbak ya. Ya, betul. Oke, Iya. semangat terus untuk ayah bunda untuk mendampingi anak-anaknya untuk bisa berproses, untuk bisa menerima kondisinya gitu. Diberikan kesabaran yang ekstra. Mungkin pertemuan kali ini kita bertemu sama Mbak Restu sampai sini dulu. Nanti kita bisa sharing-sharing lagi nih perkembangan lanjutannya dari Kakak Baik. Nadira seperti apa gitu kan. Kita bisa sharing-sharing dari Mbak Restu gitu. Oke, sampai ketemu lagi di sharing session selanjutnya, chit chat santai di selanjutnya. Sampai ketemu lagi. Selamat siang. Dadah. Makasih ya Mbak Restu. Dadah. Terima kasih juga, Mbak. Dadah. Iya, salam.